Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya Nastiti yang akan memandu sesi Connecting Time yang akan membahas tema mengenai Multiple Sense Facilitation in Learning. Dan saya tidak sendiri di sini, saya sudah bersama dengan Bapak Fuadilah yang terhubung secara virtual dan kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang Multiple Sense dan perannya dalam pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita sapa dulu ya Bapak Fuad. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Nastiti, senang ketemu lagi. Ya. Oke Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mbak Nastiti sehat ya? Sehat juga Pak. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Pak, bisa Bapak ceritakan aktivitas Bapak dan juga profil pekerjaan Bapak apa saja? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Aktivitas saya masih bekerja di perusahaan pelayaran Gurita Lita Samudra. Saya sudah 7 tahun di situ. Pengalaman kerja saya totalnya kurang lebih 20 tahun. Saya berkecimpung di bidang pelatihan, training, dan pengembangan sumber daya manusia atau HRD. Ya, jadi selain sebagai HRD, saya juga sebagai trainer seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan nih Pak. Saya punya pertanyaan tentang multiple sense in learning ini Pak. Iya. Yang pertama nih, bisa Bapak jelaskan dulu apa definisi atau yang dimaksud dengan multiple sense in learning itu Pak. Silakan Pak. Oke, multiple sense in learning. Multiple itu banyak, lebih dari satu. Ya, multiple choice kan, pilihan ganda. Gitu. Jadi multiple itu lebih dari satu. Sense itu maksudnya indera. Oke, kita punya 5 indera. Kemudian learning ya belajar. Jadi belajar dengan banyak indera. Nah, kurang lebih terjemahannya seperti itulah yang dimaksud. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti memang kita membutuhkan multiple sense itu dalam pembelajaran ya Pak ya. Oke, yang kedua, bisa Bapak jelaskan apa saja multiple sense yang digunakan dalam pembelajaran itu Pak? Dan apa fungsi dan perannya itu Pak? Teorinya dulu, multiple sense in learning. Teorinya itu makin banyak indera terlibat dalam proses belajar itu akan makin efektif. Oke, apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif berarti belajarnya mudah dipahami, akan diingat jangka panjang. Nah, itu yang dimaksud dengan efektif. Oke, lalu indera apa saja yang dimaksud? Ya, panca indera itu. Kita semua tahu panca indera ya. Oke Pak, baik. Berarti yang digunakan dalam pembelajaran itu 5 indera itu ya Pak, dari indera penglihatan, pendengaran, perasa ya Pak ya, penciuman, pengecap ya. Iya, betul Pak. Nah, menurut Bapak apa sih kita kita perlu mengerti tentang adanya multiple sense dalam pembelajaran itu? Dengan mengetahui konsep multiple sense learning berarti proses belajar kita menjadi lebih efektif. Apa yang kita pelajari itu akan ingat lebih panjang, jangka panjang, dan lebih mudah dipahami. Karena kalau seseorang atau pembelajar itu tidak memahami multiple sense learning, biasanya dia akan terjebak oleh mitos-mitos. Yang saya maksud mitos misalnya begini, saya pengen tahu cara mengoperasikan handphone misal, atau jangan handphone lah, cara mengoperasikan Excel, Microsoft Excel. Oke, saya baca buku. Nah, banyak orang beranggapan baca buku adalah belajar yang efektif. Padahal membaca buku itu hanya satu indera yang kita gunakan, yaitu hanya indera penglihatan saja. Jadi, apakah itu efektif?
Kalau hanya dengan indera penglihatan saja kurang efektif. Seperti itu. Akan lebih baik kalau kita mempelajari Microsoft Excel, itu selain dengan indera penglihatan, kemudian indera pendengaran maksudnya kita mendengarkan instruktur menjelaskan ke kita, atau rekan kita menjelaskan ke kita, atau ada orang lain yang memberitahukan kita. Nah itu indera pendengaran. Kemudian indera perasa, tangan kita langsung praktek. Oke, di depan keyboard kita utak-atik rumus Excel dan lain-lain, itu akan lebih cepat nangkap daripada kita hanya membaca. Nah, kalau membaca saja kita tidak mempraktekannya, tidak mendengar, itu akan tidak efektif proses belajarnya. Demikian Mbak Nastiti. Oke, berarti memang harus dikombinasikan ya Pak, diintegrasikan ya semua indera untuk cara belajar yang efektif ya Pak ya. Betul, dan konsepnya seperti di awal, makin banyak indera yang terlibat dalam proses belajar itu makin baik. Syukur-syukur 5-5-nya itu bisa digunakan. Oke, terima kasih Pak. Terus lalu kalau ada dominan, misalnya indera yang lebih dominan itu dalam pembelajaran bagaimana Pak perannya? Apa harus ada satu yang lebih dominan atau semua ikut menyumbang persentase pembelajaran yang sama Pak? Semua sama, tidak ada yang dominan, semua sama. Jadi kembali ke konsepnya tadi, semuanya makin banyak indera yang digunakan, makin baik. Oke, jadi tidak ada yang satu lebih favorit atau lebih dominan, tidak. Oke, baik Pak. Ya. Nih Pak Fuad, kadang tuh sebagai manusia yang belajar nih Pak, kita suka kurang aware dengan apa indera yang kita miliki. Padahal kan kita sudah indera yang diberikan itu yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan ya Pak ya. Betul. Oke, bagaimana jika kita tidak tahu sensori apa yang perlu digunakan dalam pembelajaran itu, Pak? Seperti saya katakan tadi, kita tidak perlu mengetahui indera apa yang harus kita gunakan. Itu kita tidak perlu. Yang kita harus sadari adalah kita gunakan indera sebanyak mungkin. Gitu. Cara yang paling mudah sebetulnya praktek, terjun ke lapangan. Praktek, terjun ke lapangan, mengerjakan langsung, itu otomatis semua indera akan bekerja. Misalnya, saya kasih contoh, seorang anak kecil, anak TK ya, kita sering dengar anak TK melakukan field trip atau jalan-jalan ke mana diajak sama gurunya pergi ke sawah, di Sentul misalnya. Tujuan dari guru itu adalah ingin mengajari anak-anak bagaimana cara menanam padi. Nah, daripada hanya membaca buku, teori saja, teknik menanam padi. Yang pertama, tanah harus digemburkan. Yang kedua, tanah harus diairi. Yang ketiga, tanah diberi pupuk. Yang keempat, baru dimulai menanam padi. Besok ditanya, nggak tahu mereka. Lupa pasti. Karena hanya membaca atau hanya mendengar saja. Gitu. Jadi cepat lupa. Tapi kalau anak-anak itu langsung diajak ke sawah, mereka dicemplungin langsung, terjun, kotor-kotoran tidak masalah. Mereka akan semua indera bekerja. Penglihatannya, itu petani menanam padinya seperti itu ya. Cara membajak sawah tuh seperti itu. Cara menanam padi rupanya harus mundur ya. Seperti itu. Makanya disebut nandur, menanam mundur. Itu banyak yang tidak tahu gitu. Nah, tapi kalau melihat langsung, terus mereka mempraktekkan, indera penciumannya bekerja, mencium bau tanah, bau lumpur, itu mengirim memori ke otaknya. Matanya melihat, seperti itu ya, menanamnya ada jarak tertentu supaya lebih rapi. Kemudian pendengarannya juga dia mendengarkan penjelasan dari para petani atau siapa yang memberitahukan. Kakinya ikut kotor-kotoran, berarti indera perasanya itu semua ngirim sinyal ke otaknya dan akan diingat untuk jangka panjang dan terasa berkesan sehingga memorinya akan lama. Gitu. Jadi seperti itu contohnya.
Oke, berarti harus menggabungkan dengan praktek ya Pak ya. Jadi Betul. tidak hanya kita bisa mendengar atau melihat, tapi juga kita harus praktek langsung nih, biar kita pembelajarannya lebih efektif ya Pak. Betul, iya. Yang ini yang disebut juga kadang-kadang disebut active learning, iya. Nah, Active learning. Iya. Oke, baik Pak. Sebelum kita teruskan, saya mau izin iklan dulu ya Pak ya. silahkan, Mbak Narsiti. Oke, sahabat profesional, jika Anda baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke sahabat profesional yang lainnya. Baik Pak, kita lanjut lagi nih pertanyaannya nih Pak. Oke, siap. Menurut Pak Fuad nih, cara apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keahlian kita dalam mengetahui multiple sense di diri kita nih yang kita punyai? Oke, mungkin ini tips buat para profesional mungkin ya. Kalau di kantor, tips mungkin bagi atasan dulu. Atasan yang punya tim, yang punya anak buah, itu sebaiknya dalam memberitahukan atau mengajarkan sesuatu kepada timnya atau kepada anak buahnya, itu sebaiknya tidak hanya menggunakan satu indera saja, karena kebanyakan kita hanya menggunakan perintah melalui mulut kita saja. Coba kamu kerjakan, coba tolong buat tabel ini, tabelnya seperti ini. Biasanya hanya audio saja, berarti hanya satu indera. Atau terkadang hanya dua indera saja, indera dari suara dan hanya dari pendengaran dan hanya dari penglihatan. Dikasih lihat, oh nih caranya begini, cara bikin tabel Excel tuh seperti ini. Nah, jadi tapi dia tidak diberi kesempatan untuk mempraktekannya seperti itu atau melihat langsung. Nah, gitu. Jadi hanya tidak dilibatkan. Nih caranya harusnya begini. Jadi hanya dua yang bekerja, pendengaran dan penglihatan. Ya. Harusnya itu langsung dipraktekkan, mengikuti. Saya sudah beberapa kali dalam pelatihan saya, biasanya saya mempraktikkan cara membuat kotak dari kertas. Yang pertama saya coba. Oke, mohon perhatikan gerakan tangan saya. Saya membuat melipat kertas kayak origami gitu. Lihat, oke. Sudah lihat? Ya, lihat. Oke, sekarang silakan praktekkan. Mostly mereka tidak bisa membuatnya, tidak bisa mengikuti cara membuat kotak seperti yang saya mau. Karena mereka hanya melihat. Yang kedua, melihat dan mendengar. Oke, coba perhatikan kata-kata saya dan gerakan saya. Terus mereka memperhatikan. Sebagian juga tidak bisa mengikuti. Tapi kalau dilakukan secara bertahap, mereka gitu. Oke, pertama kertas dilipat 2. Ayo semua praktek, kertas dilipat 2. Oke, kemudian kertas dilipat jadi 4. Kertas dilipat jadi 4. Oke, kemudian selanjutnya kertas di bagian tengahnya dilipat. Ayo ikut. Nah, seperti itu. Semua praktek, pasti semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, itu contoh yang paling sederhana, multiple sense learning. Karena pada saat praktek melipat kertas segala macam, kemudian mereka mendengarkan penjelasan dari saya, jadi pendengarannya juga aktif, matanya juga melihat, kemudian tangannya ikut bekerja. Jadi semuanya indera terlibat. Demikian, Mbak Narsiti. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Nah Pak, kalau berbicara tentang belajar nih ya Pak ya, Yeah. kan belajar itu tidak hanya di usia pelajar saja ya Pak ya, tetapi terus menerus ya Pak ya? Betul, iya. Iya betul Pak. Nah kalau di sesi pembelajaran nih Pak, karena tadi Bapak bilang tidak bisa satu indera atau satu sense itu berdiri sendiri nih Pak, harus ada integrasinya. Nah bagaimana nih menurut Bapak cara mengintegrasikan multisense yang kita punyai agar hasilnya bisa maksimal itu Pak? Oke. Caranya sangat sederhana, yaitu tadi kita menyadari bahwa kelima indera itu kita gunakan. Nah, kalau kita tahu kelima indera itu kita gunakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu akan ingat.
Apalagi kalau diulang. Sebetulnya multiple sense in learning itu baru satu prinsip dari 11 prinsip belajar. Oke, kebetulan kali ini topiknya kita fokus ke multiple sense learning. Jadi memang kita membahas itu. Tapi sebetulnya multiple sense learning itu salah satu dari 11 prinsip belajar. Mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas prinsip-prinsip belajar yang lain. Gitu. Jadi kalau kita menguasai 11 prinsip belajar, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu akan ingat di memori untuk jangka panjang dan mudah memahaminya. Gitu. Dan salah satunya adalah multiple sense learning tadi. Oke Pak. Nah terus kan karena sebenarnya multiple sense ini digunakan dari usia pelajar sampai terus-menerus nanti ya Pak ya, sampai usia dewasa ya Pak ya? Betul, iya. Nah, bagaimana menurut Bapak mengembangkan yang multiple sense yang kita punya? Kan karena perannya berbeda tentunya saat usia pelajar dan usia dewasa atau dunia profesional, dunia kerja ya Pak ya? Iya. Ya, bagaimana cara meningkatkan multiple sense dan mengembangkannya yang paling baik Pak di dunia kerja atau di dunia profesional itu? Semuanya sama aja sebetulnya untuk semua usia, tidak ada perbedaan antara anak-anak atau remaja atau orang dewasa dalam proses belajar, apalagi dalam mempraktekkan multiple sense learning. Tipsnya cuma satu, praktek. Praktek, terjun langsung. Dengan praktek berarti tangan bekerja, penglihatan bekerja, pendengaran bekerja, penciuman, pengecapan juga bekerja. Sederhana sebetulnya. Jadi tidak ada perbedaan antara untuk anak-anak, remaja atau dewasa dalam menerapkan multiple sense learning. Tidak ada. Tipsnya hanya satu, praktek, terjun langsung. Langsung lakukan. Just do it. Nah gitu, langsung kerjakan. Gitu. Jadi jangan cuma membaca, jangan cuma melihat, mendengar. Karena itu hanya satu. Tapi langsung praktek. Kalau praktek, otomatis semua terlibat. Nah itu tipsnya. Iya, benar ya Pak ya, karena kita harus mengetahui langsung ya Pak ya, apa yang akan digunakan indera mana yang bisa berperan atau berfungsi ya Pak ya. Iya, iya. Oke, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak ada saran? Oh iya. Bapak ada saran agar kita bisa terus mengembangkan multiple sensori kita dalam pembelajaran yang secara terus-menerus ini Pak. Bagaimana saran dari Bapak? Oke, saran dari saya, multiple sense learning ini sebaiknya memang dipraktekkan terus-menerus. Oke, selain itu juga ditambah dengan prinsip-prinsip belajar yang lain. Prinsip-prinsip belajar yang lain itu ada feedback, harus ada repetition, harus ada pengulangan, harus ada motivasi belajar, kemudian harus konsentrasi, kemudian ada relevant learning, kemudian ada active learning, ada prime time learning, kemudian ada bit at a time, kemudian ada new ways. Nah itu diantaranya prinsip-prinsip belajar. Kalau semua dipraktekkan, saya yakin prinsip belajar 11 prinsip belajar dipraktekkan dan salah satunya ada multiple sense learning. Saya yakin pasti proses belajarnya akan efektif. Demikian Mbak Nasiti. Oke baik Pak, menarik sekali nih Pak karena kita sebagai manusia akan terus belajar ya Pak, akan menemukan hal baru dan ingin terus belajar terus ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ada kata-kata penutup lain dari Bapak? Dari saya, saran saya kalau multiple sense learning ini diterapkan dengan baik, ya mudah-mudahan kita belajar bisa lebih efektif, bisa cepat ingat, gitu, cepat memahami. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan bisa berdiskusi nih Pak tentang multiple sense facilitation in learning ya Pak. Terima kasih juga Mbak Nasiti atas waktunya, atas kesediaannya untuk mengajak saya berdiskusi dengan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi ya Pak. Semoga apa yang sudah kita bahas dan sudah Bapak paparkan bisa bermanfaat bagi sahabat profesional semuanya. Oke, iya. Sahabat profesional, jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel YouTube Foster and Bridge Indonesia dan juga klik tombol like dan share video ini agar terus mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari kami.
Sampai jumpa lagi di sesi Connecting Time berikutnya. Bye! Oke, bye. Ya.